Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lur. Untuk kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana sosok seorang Ki Ageng Selo, ya Lur ya. Ki Ageng Selo pada masa mudanya adalah seorang kesatria yang gentur tapanya, ya Lur ya. Pada masa muda ini beliau sebenarnya adalah seorang keturunan Majapahit, keturunan dari Brawijaya, ya Lur ya. Jadi pada saat Prabu Brawijaya ini mengalami sakit yang aneh, maksudnya sakit yang aneh ini adalah sakit kelamin, Lur, mungkin sejenis sipilis ya. Dan menurut wangsit beliau harus menggauli seorang istilahnya rakyat biasa gitu loh, untuk mendapatkan kesembuhan ini. Entah dari mana resep itu beliau dapatkan, tetapi menurut cerita seperti itu loh. Nah, dari seorang Prabu Brawijaya dan seorang rakyat biasa ini kemudian lahirlah seorang Getas Pendowo ya. Jadi seorang kemudian dinamai Getas Pendowo gitu. Nah, di sini ini Ki Ageng Selo akhirnya lahir dari pernikahan Ki Getas Pendowo dengan seorang wanita yang kemungkinan juga bukan bangsawan, ya Lur ya, karena setelah ini ketahuan bahwa kehidupan beliau adalah di desa gitu. Nah, apa hubungannya cerita saya dengan keadaan saya saat ini, Lur? Saat ini saya ada di istilahnya tengah perjalanan yang jauh dari kampung, Lur. Ini ya, saya berada di tengah persawahan dan sekarang terjadi hujan deras yang disertai dengan istilahnya geledek gitu ya, dengan petir gitu. Nah, bagaimana seorang Ki Ageng Selo ini pada akhirnya begitu fenomenal ya, karena sebenarnya Ki Ageng Selo ini adalah orang desa gitu loh ya. Bagaimana bisa dikenang sedemikian jauh sampai sekarang ini masih kita kenang gitu, karena ternyata beliau adalah seorang keturunan Prabu Brawijaya, ya Lur ya. Entah apapun ceritanya, lepas dari itu semua beliau bisa mikul dhuwur mendem jero, ya Lur ya. Mikul dhuwur mendem jero ini dalam arti beliau tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang keturunan luhur gitu. Nah, seperti saya ceritakan dalam video-video sebelumnya, bahwasanya ilmu-ilmu di tanah Jawa ini berlapis-lapis dan banyak yang aneh-aneh, Lur, dan banyak ilmu-ilmu sepuh, ilmu-ilmu tua yang berasal dari leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu. Termasuk hal yang mustahil ini dilakukan oleh seorang Ki Ageng Selo gitu loh. Seorang Ki Ageng Selo ini bisa menangkap petir, Lur, dalam kisah itu. Bagaimana mungkin seperti itu gitu ya. Dan ini yang merupakan wujud dari bentuk ilmu tua tadi, Lur. Petir itu kan sebuah aliran energi ya, sebuah aliran energi yang dalam ilmu fisika ya, itu merupakan sebuah hasil elektronika. Elektronika itu sebuah aliran listrik dari awan positif mencari sumber atau mencari jalan negatif, yaitu bumi, Lur. Nah, di sini inilah yang menjadi ajaib, bagaimana hal tersebut bisa ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Ada dua kemungkinan, Lur. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah beliau memiliki sebuah ilmu fisika yang sangat canggih gitu ya, sehingga bisa menangkap petir.
menurut kocapan Jawa ya, menurut kocapan Jawa ini apa namanya, petir itu bisa maujud, bisa berwujud gitu ya. Berwujud itu hampir seperti seekor naga yang menurut Ki Ageng Selo dalam dialognya dengan petir itu awalnya itu berwujud seorang laki-laki tua ya lur ya, berwujud laki-laki tua gitu. Dan setelah ditangkap, diikat di sebatang pohon, kemudian dibawa ke Demak lur, kemudian ditempelkan di Keraton Demak atau di Masjid Demak gitu ya. Dan sampai sekarang masih ada katanya, tapi saya sendiri belum berziarah ke sana untuk memperjelas keadaan ini. Nah, dalam dialognya dengan petir ini ya, terungkaplah nama petir itu adalah Gandrik gitu lur. Jadi beliau berpesan kemudian pada saat mengalami hujan badai dan petir yang mengguntur, beliau berpesan untuk mengatakan bahwa aku Gandrik, saya putune Ki Ageng Selo gitu ya. Dan insya Allah akan terhindar dari serangan petir tersebut gitu ya lur ya. Dan ini saya bukannya mencoba kok tiba-tiba berhenti, ini bukan saya mencoba ilmu tersebut, tetapi saya ingin mengisahkan kepada teman-teman bahwa kejadian seperti itu sekarang ini kayaknya tidak mungkin, tetapi pada zaman dahulu itu sebuah hal yang sangat dimungkinkan ya, karena sekali lagi ilmu-ilmu tua pada saat itu memang agak sulit untuk kita pahami gitu loh ya. Sekali lagi ilmu-ilmu tua ini begitu sulit kita pahami. Saya sendiri punya sedikit pengalaman ya lur ya, punya sedikit pengalaman tentang bagaimana ilmu tua semacam itu pernah ada gitu ya. Maksudnya pernah ada, kebetulan narasumber sendiri adalah seorang mungkin keturunan beliau ya, keturunan Ki Ageng Selo ini di Keraton Solo sana lur, di Keraton Solo kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal narasumber. Nah di sini ini pernah terbuktikan ilmu-ilmu tua dengan laku-laku yang mungkin memang terasa sangat berat ya lur ya, terasa sangat berat, tetapi saya masih yakin bahwa orang dahulu melakukan laku-laku tapa, laku-laku prihatin spiritual itu masih jauh lebih berat lagi. Tidak hanya seperti yang kita ketahui sekarang ini gitu ya, seperti yang pernah kita ketahui adalah seperti topo ngebleng ya. Topo ngebleng itu maksudnya poso ngebleng itu enggak pakai buka, enggak pakai sahur gitu ya, mungkin beberapa hari, enggak hanya sehari semalam gitu. Nah kemudian ada topo pati geni gitu ya, ada topo pendem dan lain sebagainya. Ini bukan tentang itu aliran apa, bukan ya lur ya, tapi itu adalah metode penyatuan alam, maksudnya energi alam dengan energi yang ada di dalam diri kita gitu loh. Dan yang seperti itu pada saat-saat dahulu saya yakin merupakan satu laku yang dilakukan dengan sangat biasa. Maksudnya cukup banyak orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Ada yang lebih gentur tapanya gitu ya, maksudnya lebih gentur itu dia lebih sering, lebih ekstrim gitu, sehingga menghasilkan penyatuan energi-energi yang sangat luar biasa dengan alam gitu. Nah dalam kisah Ki Ageng Selo ini, beliau dari kecil memang sebagaimana orang-orang yang mempunyai trah saat itu ya lur ya, mempunyai trah saat itu biasa digembleng dengan berbagai macam laku gitu loh, laku tirakat dan lain sebagainya, yang salah satunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin beliau kungkum gitu ya, bisa jadi. Kemudian yang lainnya bisa jadi beliau lakukan itu adalah mesubudi. Mesubudi ini berbagai macam cara juga, tetapi
tidak seperti sekte-sekte sesat ya lur ya, harus istilahnya membunuh orang sekian, harus menggunakan pakaian orang dan lain sebagainya, atau menggunakan pakaian dari mayat dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Namanya laku tirakat yang dilakukan orang zaman dahulu itu ya seperti tapa lah, bertapa di satu tempat yang sepi gitu. Maka di situ melakukan sejenis wirid gitu ya, bacaan-bacaan tertentu. Orang dahulu mengatakannya itu adalah mantra, merapal mantra dan lain sebagainya. Nah, dengan laku-laku tersebut pada fase tertentu nanti kita akan mendapatkan sebuah kunci gitu ya. Biasanya ada sebuah komunikasi gaib dengan elemen alam yang istilahnya memiliki kunci tersebut ya lur ya, memiliki kunci tersebut. Nah, biasanya didapatkan juga, jadi bahasa kunci ini adalah rapal mantra tertentu, mantra yang cukup singkat gitu ya, cukup singkat yang dipakai untuk membangkitkan energi tersebut lur. Nah, hal tersebut jika kita baca pada saat kita membutuhkannya, maka energi yang kita butuhkan itu akan keluar gitu loh. Nah, dengan begitu jenisnya pun sangat banyak gitu, sangat banyak. Sebagaimana yang dulu pernah kita saksikan atau narasumber saksikan bahwa sumber-sumber seperti itu mengatakan bahwa dulu ada istilahnya bolos rewu ya. Namanya bisa jadi beda-beda. Namanya bolos rewu itu sumber ilmu sangat tua yang berasal dari cerita pewayangan lur. Dari cerita pewayangan gitu. Dari dulu Sri Kresna itu jika marah dia bisa mengeluarkan ilmu bolos rewu. Nah, pada kenyataannya pada era-era dahulu itu seringkali dikisahkan yang seperti itu, seperti kisah peperangan Gajah Mada dan Kebo Iwa ini ya. Kebo Iwa itu adalah mungkin satu jenis golongan manusia gigantropus. Jadi ras raksasa gitu ya lur ya. Dikisahkan itu ada di Bali. Jadi penaklukan Bali oleh Gajah Mada itu adalah dengan peperangan melawan Kebo Iwa yang raksasa ini lur. Dikisahkan juga di situ akhirnya berakhir damai. Tetapi berakhir damai ini kalau si Gajah Mada nggak mampu menandingi kan nggak mungkin toh lur. Nggak mungkin gitu ya. Jadi orang yang menang itu nggak mungkin mengalah pada orang yang kalah. Nggak mungkin saat itu, namanya peperangan mempertahankan wilayah. Nah, dimungkinkan Gajah Mada sendiri merapal satu mantra bolos rewu itu untuk membesarkan dirinya sehingga hampir sama gitu ya lur ya. Besarnya hampir sama dengan si Kebo Iwa ini, atau mungkin lebih besar, sehingga Kebo Iwa ini akhirnya bisa diajak bicara baik-baik gitu ya, diajak bicara baik-baik, tujuannya Gajah Mada ini apa dan lain sebagainya. Akhirnya si Kebo Iwa ini bisa memahami bahwa tujuannya adalah sangat bagus untuk mempersatukan Nusantara gitu ya, dalam sebuah panji-panji besar sebagai kebanggaan anak cucu kita. Nah, ini satu bukti lur. Seperti saya katakan tadi, ada kemungkinan Ki Ageng Selo ini mewarisi ilmu-ilmu sepuh yang seperti itu lur. Jadi kalau sekedar menangkap petir, jangankan sekedar menangkap petir, kemungkinan beliau bisa mengeluarkan petir itu sendiri gitu loh ya. Kemungkinan terbesar itu bukan hanya beliau bisa menangkap petir, tapi beliau sendiri dapat menciptakan petir dari penyatuan energi di dalam dirinya dengan energi alam lur. Nah, ini yang luar biasa ya, yang luar biasa terjadi pada saat itu gitu loh. Dan hal seperti itu sebenarnya adalah bukan sebuah kemustahilan apabila kita mengetahui metode. Kita mengatakan itu tidak mungkin, itu hanya karena kita tidak mengetahui metodenya lur. Gitu ya. Jadi karena sudah terlalu lama, terlalu jauh sumber ilmu tersebut dengan yang kita alami, maka kita tidak bisa menemukan orang yang menguasai dan
bisa kita mintai referensinya atau untuk membuktikan itu semua, tapi itu masih sangat mungkin gitu loh. Masih sangat mungkin karena ya bukannya sombong atau pamer ya, kejadian seperti itu pernah narasumber buktikan gitu loh. Teman-teman semua, untuk kali ini sebenarnya karena apa ya istilahnya, beberapa sumber atau narasumber yang harusnya kita hubungi tidak bisa kita temui karena kejadian ini, maka kita membuat video dengan berbagai penyederhanaan ya lur ya, penyederhanaan, kemudian dengan berbagai pendekatan dengan alam. Nah, kita harapkan kita bisa memberi pemahaman kepada teman-teman semua. Nah, Ki Ageng Selo ini ya, siapa saja keturunannya, yang kita ketahui Ki Ageng Selo ini memiliki seorang putra namanya Ki Ageng Selonis gitu ya, Ki Ageng Selonis. Kemudian dari Ki Ageng Selonis ini melahirkan beberapa orang, tetapi yang jelas-jelas kita ketahui adalah Ki Ageng Pemanahan lur. Nah, sampai di Ki Ageng Pemanahan ini teman-teman mungkin sudah paham ya. Kemudian Ki Ageng Pemanahan ini melahirkan Senopati, kemudian Senopati Mataram itu lur maksudnya, Panembahan Senopati ya. Kemudian dan seterusnya mungkin teman-teman sudah paham lah. Saya hanya ingin mengatakan, jadi kenapa Senopati sendiri begitu luar biasa? Ya itu lur, beliau mungkin mewarisi ilmu-ilmu tua yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang pada zaman itu gitu loh. Paham ya lur ya? Jadi ilmu-ilmu tua ini hanya didapatkan oleh orang-orang khusus saat itu dan diwariskan ya otomatis kepada orang-orang terdekatnya dulu ya lur ya. Kalau memang punya putra ya mungkin diwariskan kepada putra-putranya dulu, kemudian cucu-cucunya dan seterusnya. Baru kemudian kalau ada orang yang cukup memenuhi syarat sebagai murid, maka dia juga akan ikut mempelajari itu semua. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana Panembahan Senopati itu mewarisi gitu ya. Bukan orang biasa yang kebetulan bisa menjadi raja, bukan lur, tapi karena memang mewarisi ilmu-ilmu tua yang dipakai untuk melakukan penaklukan musuh-musuh di zaman itu. Karena di zaman itu hampir semua orang mewarisi lur, mewarisi ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip khusus gitu ya. Maksudnya khusus itu dari leluhur-leluhurnya itu. Kalau kelasnya Senopati mungkin ya mewarisi ilmu sekelas Senopati, maksudnya Senopati perang gitu ya. Kemudian kalau seorang raja maka dia mewarisi ilmu-ilmu dari seorang raja gitu loh. Jadi tetap ada tinggi rendahnya ilmu itu berdasarkan warisan ada lur, selain pada penggalian ya. Jadi penggalian itu maksudnya ketika satu ilmu digali terus menerus akhirnya mencapai sangat dalam dan tinggi, itu juga bisa mungkin mengalahkan ilmu dari terah yang lebih tinggi lur. Jadi mungkin rakyat biasa mempelajari dengan tekun akhirnya bisa mengalahkan terah dari Senopati perang. Bisa juga digali terus menerus sehingga luar biasa dan bisa mengalahkan terah dari seorang raja, itu juga mungkin. Tetapi akan sangat sulit. Ibaratnya begini lur, kalau sebuah ilmu ya dari 0 untuk mencapai angka 10 ini kita mendaki kan 9 tahapan lur. 9 tahapan ya. Tapi kalau terah khusus ini biasanya akan mudah mencapai angka 10. Kenapa? Karena dia tidak harus berangkat dari angka 0. Gitu ya. Jadi rata-rata terah khusus inilah yang akhirnya berjaya di medan perang dan berjaya untuk mendirikan sebuah kerajaan gitu loh. Jadi raja-raja zaman dahulu itu rata-rata memang didirikan oleh terah seorang raja, walaupun mungkin terah itu sudah berselang cukup lama ya, kayak Senopati itu cukup lama lur. Karena dari Raja Brawijaya Majapahit itu ada sekitar hampir 100 tahun ya lur ya, melewati Majapahit, kemudian Demak Pajang baru ke Mataram. Jadi kemungkinan hampir 100 tahunan dari Prabu Brawijaya ya, karena ada beberapa generasi Brawijaya
Ki Ageng Getas Pendowo, Ki Ageng Getas Pendowo baru Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Ngenis baru Ki Ageng Ki Ageng Selo ya. Pertama Ki Ageng Selo pertama, kemudian Ki Ageng Selonis, kemudian Ki Ageng Pemanahan, baru sampai ke Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Dan rata-rata memang seperti itu. Sebagaimana dulu pendiri Majapahit juga seperti itu, Lur. Juga seperti itu. Jadi Raden Wijaya itu adalah keturunan Singasari. Dia bukan keturunan Kertanegara, bukan. Bahkan beliau adalah diketahui keturunan dari Ranggawuni ya. Jadi Ranggawuni itu keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes. Sedangkan Ken Dedes dan Tunggul Ametung punya putra sendiri, Lur. Jadi terah itu masih berjalan terus seiringan di dalam satu wadah keluarga besar ya. Kemudian Ken Arok dengan Ken Umang ini juga masih bercampur baur di dalam terah itu, sehingga sampai ke Kertanegara gitu ya. Kemudian sampai ke Jaya Katwang, dan mereka masih keluarga sebenarnya, masih keluarga. Nah, kenapa sampai sejauh itu saya menceritakan? Saya hanya ingin mengisahkan bahwa seorang raja itu rata-rata adalah keturunan dari raja juga, walaupun sudah cukup jauh waktunya, sudah jauh rentang waktunya gitu ya, Lur ya. Dan juga ilmu-ilmu yang bisa mereka miliki, ilmu-ilmu yang bisa mereka miliki ini rata-rata juga diwariskan gitu loh. Kenapa mereka bisa menjadi raja? Kenapa bukan orang lain yang mengalahkan? Ya karena memang mereka bisa membuktikan, Lur. Membuktikan itu bukan hanya ilmu kanuragan ya, mungkin kebijaksanaan, mungkin aura kewahyon ya. Kewahyon ini sebagaimana yang kita ketahui adalah aura untuk memimpin, Lur. Jadi pemimpin ini tidak bisa diciptakan gitu loh. Orang yang berambisi sekalipun, orang yang hebat sekalipun, itu kadang-kadang tetap tidak bisa memimpin. Siapa saja mereka? Nanti akan kita buat video yang lain untuk menyebutkan orang-orang berambisi yang tidak kurang hebatnya tetapi tetap gagal gitu ya. Nanti akan kita bikin juga, tetapi untuk saat ini saya membatasi pembatasan tentang Ki Ageng Selo dan leluhur maupun keturunannya gitu. Nah, kemudian dari Ki Ageng Selo ini ya akhirnya menjadi berbagai keturunan. Ada Ki Penjawi, ada Ki Jurumartani, ada masih cukup banyak, dan mereka punya hubungan, Lur, minimal hubungan dari sebuah kekerabatan hasil hubungan ilmu ini tadi, Lur. Mungkin murid, mungkin cucu murid dan lain sebagainya. Tapi yang kita ketahui yang masih bersaudara kandung ini walaupun sumbernya masih banyak orang yang meragukan, itu adalah Ki Penjawi. Jadi Ki Penjawi pemimpin Pati itu ya, Bumi Pati itu kemungkinan adalah saudara kandung dari Ki Ageng Pemanahan gitu. Nah, kemudian di Pati sendiri apa enggak kurang hebatnya? Di sana itu sumber orang-orang hebat, Lur. Nah, di Pati Pragola atau Wasis Jayakusumo itu juga orang hebat gitu loh. Hanya saja sekali lagi pada wahyu gitu loh ya. Ini tentang wahyu gitu loh. Wahyu keprabon atau wahyu keraton atau wahyu kerajaan ini memilih gitu loh, tidak bisa dipilih gitu. Jadi tidak bisa kita merebut dengan cara paksa, itu nggak bisa. Walaupun mungkin berhasil membunuh raja, tetapi dia tidak akan berhasil untuk menjadi raja. Banyak yang menjadi seperti itu loh. Nah, teman-teman semua, sebagaimana yang ingin saya tekankan bahwasanya kita mungkin mempunyai peran yang berbeda gitu loh, mempunyai peran yang berbeda dengan peran orang lain gitu loh. Di dalam masyarakat Jawa ini tidak boleh ada meri gitu ya. Jadi mungkin dulu ada istilah iri, drengki, serai, jahil, metakil, dahwan, panasten. Itu kalau di Jawa dijauhi. Kenapa? Karena itu sebuah penyakit, Lur. Penyakit apa? Penyakit hati. Gitu loh. Dalam penyakit hati itu bagi orang Jawa adalah sebuah aib jika kita memiliki hal seperti itu gitu loh. Nah, apabila ketahuan kita melakukan hal-hal seperti itu, maka
dia tidak akan dipilih, dia tidak akan dianggap walaupun sangat hebat gitu loh. Contohnya adalah Aryo Penangsang, kurang hebat apa dia? Gitu ya, kurang hebat apa dia Aryo Penangsang itu. Tapi karena memiliki cacat kejiwaan tadi itu ya. Jadi penyakit hati tadi itu istilahnya cacat kejiwaan, iri, drengki, srei, jahil, metakil, dahwen, panasten, masih banyak lagi. Maka beliau menggunakan cara-cara yang tidak sehat gitu loh, bersaing dengan cara tidak sehat untuk merebut wahyu keraton. Tapi kenyataannya apa? Dia kalah oleh anak kecil yang namanya Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini adalah yang akhirnya nanti menjadi Panembahan Senopati Raja di Mataram gitu. Nah, mungkin sampai di situ teman-teman bisa memahami ya, bisa sedikit memahami tentang alur ini dan waler ya, alur dan waler. Kita memiliki pesan moral ya lur ya. Pesan moral itu adalah sopo becik ketitik, sopo olo ketoro gitu ya lur ya. Jadi itu adalah sesanti ya. Sesanti itu sebagaimana apa ya istilahnya, seperti halnya sumpah dan ikrar gitu ya. Sesanti itu semacam ikrar lah, ikrar yang mengatakan bahwa sopo becik ketitik itu siapa baik dia akan diketahui pada akhirnya, dan sopo olo ketoro, dan siapa yang bertindak jahat maka akan ketahuan pada akhirnya, kan gitu. Nah, di sini ini yang paling dipegang oleh orang-orang Jawa, baik orang Jawa dahulu maupun orang-orang Jawa yang benar-benar orang Jawa dan mengetahui kejawen ya, kejawaan gitu loh istilahnya, ilmu-ilmu Jawa, maka hal tersebut memang benar-benar masih dipegang sampai sekarang gitu. Di sini ini yang ingin saya garis bawahi adalah sebagaimana saya katakan tadi bahwa setiap orang itu memiliki porsi sendiri-sendiri lur, porsi dalam kehidupannya itu ya. Jangan iri ketika kita melihat orang lain memiliki prestasi atau posisi yang lebih baik gitu loh, walaupun prestasinya tidak lebih baik gitu ya. Jadi ada beda ini kedudukan, sebagaimana itu kadang-kadang bukan karena prestasi tapi karena posisi. Dia mendapatkan posisi yang baik walaupun dia tidak berprestasi cukup baik gitu ya. Mungkin kepandaian, bakat dan lain sebagainya ini harus kita tempatkan di tempatnya gitu ya. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan yang namanya berbuat baik itu harus menggunakan semua keahlian yang bisa kita lakukan, tetapi tidak harus merebut posisi. Nah, itu ya lur ya. Mungkin kita mengingatkan orang lain dengan kepandaian kita atau ilmu yang kita miliki boleh, tapi tidak harus merebut posisinya. Itu loh, itu orang Jawa lur. Jadi sebagian orang sekarang kalau enggak cocok, turunkan saja dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu orang Jawa itu. Jadi mungkin kita tetap harus kritis, kita tetap harus menjadi seorang teman yang baik ya. Teman yang baik itu bukan hanya ngikut lulur. Teman yang baik itu adalah mengingatkan pada saat dia salah dan keliru. Dan saya menggunakan porsi itu sebagai orang Jawa untuk mengingatkan teman-teman saya yang ada di atas di pemerintahan supaya lebih menjadi negarawan gitu loh ya. Bukan menjadi seorang politikus. Jadilah seorang negarawan yang memikirkan rakyatmu dan masa depan negaramu gitu loh. Ini yang ingin saya katakan. Ya lur ya, sekali lagi ini adalah penekanan. Bukan saya kritis dalam arti ingin mendapatkan porsi jabatan dan sebagainya. Jauh dari itu. Tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin saya mengharapkan yang seperti itu. Karena apa? Itu bukan porsi saya dan saya tidak menginginkannya. Kalau saya menginginkannya dulu selepas kuliah mungkin saya akan memilih jenjang-jenjang yang mengarah ke sana gitu loh. Dan saya tidak bisa, hati saya tidak bisa untuk berada di lingkungan politik seperti itu, saya tidak bisa. Nah, sekali lagi, dan teman-teman pun juga harus mengikuti ya lur ya, mengikuti wewaler. Kalau teman-teman adalah orang Jawa itu ada istilah wewaler ya. Wewaler itu berbagai aturan, berbagai aturan tidak tertulis. Mungkin kalau sekarang dikatakan sebagai kode etik ya lur ya.
sebagai orang Jawa. Jadi kode etik sebagai orang Jawa, wewaler sebagai orang Jawa itu banyak ya lur ya. Termasuk unen-unen ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake lah, itu juga wewaler lur. Itu juga wewaler, itu sangat tinggi, falsafahnya sangat tinggi gitu loh. Ketika kita sebagai seorang pemenang itu harus tanpa ngasorake. Tanpa ngasorake istilahnya tidak harus merendahkan gitu ya. Kemudian ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk itu mendatangi atau apa ya istilahnya tanpa bolo itu maksudnya kita bisa menjadi seorang kesatria gitu ya. Jadi seorang kesatria itu adalah seperti saya katakan tadi itu. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa menang pun dia tidak harus mengalahkan. Nah, itu lur. Itu kesatria yang memang sulit untuk kita dapatkan sekarang ini gitu. Nah, itu saja teman-teman pesan dari saya mengambil tema dari Ki Ageng Selo ini ya. Ki Ageng Selo ini melahirkan kesatria-kesatria tangguh pada eranya dan juga berasal dari kesatria-kesatria tangguh sebelumnya gitu ya. Nah, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa berlangganan dengan menekan tombol lonceng supaya kita semua bisa menikmati informasi-informasi, karena dengan begitu saya bisa bersemangat untuk menggali informasi dan menyampaikannya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.